Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas lagi soal UTBK Fisika tentang dinamika translasi atau hukum Newton. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Mari kita mulai. Oke, jadi soal yang akan kita bahas kali ini masih sama, soal UTBK Fisika tahun 2019 tentang dinamika translasi. Nah, sebelum kita coba mengerjakan, kita coba baca dulu soalnya ya. Dua buah balok M1 2 kilo, kemudian M2 1 kilo, saling terhubung melalui seutas tali ringan dan tidak elastik. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal kasar. Pada balok M2 bekerja suatu gaya dengan besar F sama dengan 20 Newton dan membentuk sudut theta terhadap horizontal. Di sini diketahui tangan tetanya itu 3/4. Nah, jika koefisien gesek kinetik antara kedua balok dengan meja atau μk-nya 1/3, maka besar tegangan talinya berapa? Nah, jadi soal ini intinya menanyakan berapa sih besarnya tegangan tali penghubung antara M1 dan M2. Nah, seperti biasa ya, kalau di materi tentang dinamika translasi seperti ini, sebelum kita mengerjakan berarti kita harus tahu dulu gaya apa saja yang bekerja pada benda ini, gitu ya. Nah, kita gambarkan satu-satu nih, misalnya kita lihat benda satu dulu ya. Nah, benda satu ini memiliki massa 2 kilo, sehingga dia pasti punya gaya berat. Nah, ingat lagi ya, di video sebelumnya kita sudah pernah bahas bahwa gaya berat itu arahnya menuju pusat bumi atau lurus ke bawah seperti ini. Nah, ini W1. Kemudian, karena benda dan lantai saling bersentuhan, maka akan ada gaya normal. Nah, gaya normal yang bekerja pada benda M1 itu arahnya tegak lurus bidang ya, seperti ini. Ini N1, ini tegak lurus. Jadi ada di sumbu Y. Nah, kemudian M1, M2 dia dihubungkan dengan tali, maka akan ada tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali itu menjauhi benda yang sedang kita amati. Nah, jadi gaya tegangan tali pada M1 itu arahnya ke kanan. Kita sebut ini T atau tegangan talinya. Kemudian tadi benda ini ada di bidang yang kasar sehingga akan ada gaya gesek. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan sistem ini kemungkinan arah geraknya itu adalah ke kanan sehingga gaya gesek itu pasti berlawanan arah dengan arah geraknya. Maka di sini kita gambarkan gaya gesek itu arahnya ke kiri. Ini F1 artinya gaya gesek pada benda 1. Oke, jadi ini gaya yang digambarkan dengan warna biru ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada M1. Nah, sekarang kita juga perlu tahu gaya yang bekerja pada M2. Nah, tadi sama seperti M1 ya, M2 juga dia memiliki massa, sehingga di sini pasti ada gaya berat. Kita beri nama dia W2. Jadi untuk benda 2 ini gaya-gayanya digambarkan dengan warna merah ya. Nah, kemudian benda dan lantai saling bersentuhan, maka di sini juga akan ada gaya normal. Nah, gaya normalnya ini tegak lurus bidang, kita kasih nama ini N2 atau gaya normal pada benda 2. Nah, sama seperti tadi nih, M2 dan M1 dihubungkan dengan tali, maka M2 juga akan ada tegangan tali. Oke, jadi ingat lagi ya, tegangan tali itu arahnya menjauhi benda yang sedang kita amati. Kita sedang mengamati benda 2, maka tegangan tali arahnya ke kiri. Ini juga besarnya T. Jadi T yang biru dan yang merah ini adalah pasangan aksi reaksi sehingga besarnya sama. Kemudian tadi sama ya, M2 juga dia ada di bidang yang kasar, maka di sini juga akan ada gaya gesek. Arahnya kemana? Sama ya, berlawanan dengan arah geraknya. Jadi di sini ada F2. Kemudian F yang besar nih, dia membentuk sudut, maka bisa kita proyeksi. Nah, proyeksinya ke sumbu Y itu arah panahnya ke bawah, ini FY. Kemudian Fx-nya itu arahnya ke kanan, ini Fx. Oke, sampai sini kita sudah menggambarkan gaya-gaya yang ada pada semua benda ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu adalah tegangan tali. Berapa besarnya tegangan tali? Nah, kalau kita lihat dari gambar, tegangan tali itu ada di benda 1 dan benda 2 ya, yang warna biru dan warna merah. Berarti kita bisa lihat salah satunya aja. Jadi misalnya kita mau hitungnya pakai M1 aja, boleh. Nah, kita coba, misalnya kita hitung tegangan talinya pada M1 ya. Jadi kita beri nama dulu, misalnya di sini kita sedang melihat benda 1. Oke, kita fokus ke benda 1 aja ya.
Nah, karena kita mau mencari tegangan tali dan tegangan tali itu adanya di sumbu X, maka kita pakainya sigma Fx. Nah, sigma Fx itu sama dengan apa? Nah, karena di sini diketahuinya koefisien gesek kinetis, maka otomatis benda ini dalam kondisi yang bergerak. Maka kita menggunakan hukum 2, sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, kita cari jumlah gaya di sumbu X itu ada, yang pertama ya, kita fokus ke gaya yang warna biru nih. Ada T yang arahnya ke kanan, kemudian dikurangi dengan F1. Ini sama dengan masanya masa siapa? Masa 1 berarti ya, karena kita sedang melihat benda satu saja. Jadi A-nya tetap A. Nah, berarti kalau kita mau cari tegangan tali, itu sama dengan M1 dikali A, kemudian gaya geseknya pindah ruas jadi positif ya. Nah, kalau kita lihat nih, masanya udah diketahui ya, M1 itu 2 kilo. Tapi percepatannya dan gaya geseknya kita belum tahu, berarti kita harus cari gitu ya. Misalnya pertama kita mau cari percepatan dulu. Nah, untuk mencari percepatan maka kita lihat benda ini sebagai satu sistem keseluruhan. Berarti kalau kita lihat dalam satu sistem, artinya kita lihat masa M1 dan M2. Nah, berarti gayanya semua kita lihat. Nah, karena benda ini bergeraknya ke sumbu X atau memiliki percepatan di sumbu X, maka sama ketika kita lihat sistem juga kita pakainya sigma Fx. Sama dengan apa nih? Nah, sama ya, karena bendanya bergerak artinya punya percepatan gitu ya. Maka rumusnya sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, sekarang kita cari gaya apa saja yang ada di sumbu X. Nah, kita lihat semua gaya warna biru dan warna merah ya. Nah, gaya di sumbu X itu yang pertama ada Fx ya, hasil proyeksi dari F yang 20 Newton, kemudian dikurangi dengan gaya gesek 2, dikurangi juga dengan gaya gesek 1, kemudian di sini ada tegangan tali ya di sumbu X. Ada yang arahnya ke kanan, ada yang arahnya ke kiri. Nah, ini sama dengan M-nya M siapa? Karena kita lihat satu sistem, maka masanya kita jumlahkan semua dikali dengan A. Maka di sini kita lihat tegangan tali nilainya tuh sama ya, dan mereka berlawanan arah. Maka kalau dijumlahkan ini saling menghilangkan. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau hitung A, tadi percepatannya itu rumusnya jadi apa? Rumusnya jadi Fx dikurangi F2 dikurangi F1 per masanya kita jumlahkan semua ya. Oke, berarti kita hitung dulu terpisah nih ya. Kita mau hitung Fx dulu misalnya. Fx itu adalah hasil proyeksi F terhadap sumbu X gitu ya, dan dia mengapit sudut theta, maka kita pakai F cos theta. Nah, cos tetanya sendiri karena sudutnya nggak diketahui gitu ya. Di sini di soal hanya diketahui tangen tetanya aja. Tangen theta itu adalah 3/4. Artinya kalau kita perlu cos theta itu nilainya adalah 4/5. Kemudian sinnya, sin tetanya jadi apa? Sin tetanya adalah 3/5. Nah, ini caranya menggunakan segitiga ya. Jadi kalau misalnya di sini ada sudut theta, maka tangan itu adalah depan per samping, maka ini 3, ini 4, ini pasti 5 sisi miringnya ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan nih angkanya. F-nya itu adalah 20, cos-nya itu tadi 4/5, maka Fx itu nilainya adalah 16 Newton ya. Oke, berikutnya kita cari F1 dulu misalnya. F1 itu sama dengan mu-nya, koefisien geseknya, dikali dengan gaya normalnya. Berarti gaya normalnya juga gaya normal N1. Nah, kalau kita lihat dari gambar nih, di benda 1 itu gaya di sumbu Y hanya ada N1 dan W1. Maka bisa kita hitung langsung, N1 itu besarnya sama dengan W1. Seperti itu ya. Jadi, kita masukkan ke sini, mu K-nya 1/3 dikali dengan W1. W1 itu M dikali Y. Berarti ini M1 dikali gravitasi, maka hasilnya adalah 1/3 dikali M1-nya itu 2 dikali 10 jadi 20. Berarti F1-nya atau gaya gesek pada benda satunya itu adalah 20/3 Newton. Nah, sekarang kita hitung F2-nya nih. Kalau F2 berarti rumusnya sama ya, mu K dikali N, tapi N-nya N2. Nah, gimana cara nyari N2 nih? Karena gaya normalnya itu ada di sumbu Y dan gayanya itu bukan hanya N dan W ya. Di sini ada Fy juga, maka kita cari sigma Fy pada benda 2 itu sama dengan 0 ya, karena bendanya tidak bergerak di sumbu Y.
Maka di sini kita jumlahkan N2 arahnya ke atas, kemudian dikurangi W2, dikurang lagi dengan FY. Ini sama dengan 0. Nah, kalau kita hitung maka N2 itu besarnya adalah W2 ditambah dengan FY. Nah, kita hitung di sini MUK-nya 1/3, N2-nya itu W2 gitu ya, ditambah dengan FY. Nah, coba kita hitung, maka 1/3 dikali W2 itu M kali G, maka ini 10 ya, ditambah FY. FY itu adalah F sin, maka F-nya itu 20, sin θ-nya itu 3/5, sama dengan 1/3 dikali 10 ditambah 12, maka F2 itu besarnya adalah 22/3 Newton. Oke, jadi ini sudah kita hitung semua ya gaya-gayanya. Tinggal kita masukkan ke perhitungan. Nah, A sama dengan Fx-nya itu 16 dikurangi 22/3 dikurangi 20/3 dibagi M1-nya itu 2, M2-nya itu 1. Jadi kalau kita hitung di sini percepatannya adalah 2/3 ya. Jadi ini udah hasil penyederhanaan. Nah, kemudian kita masukkan nih ke tegangan tali. Tadi kan awalnya kita mau hitung tegangan tali ya. Maka T sama dengan M1-nya itu 2, kemudian percepatannya itu tadi hasil perhitungannya 2/3, kemudian ditambah F1 tadi udah kita hitung 20/3. Maka tegangan tali itu sama dengan 4/3 ditambah 20/3, atau T-nya itu sama dengan 24/3 sama dengan 8 Newton. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah 8 Newton. Seperti itu. Mudah ya? Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kalau video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.